rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menjalankan amal-amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah terima amal ibadah kita, Allah terima wirid kita. Jangan sampai kita capek, letih, lelah, lunglai, leto, ya lesu, elnonde. Ternyata Allah nggak terima itu. Kita bilang Allah, 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 amin, amin. Gak ada yang diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Maka kita terus berdoa. Kita yang sudah rajin sholat aja belum tentu nanti akhir hayatnya gimana. Harus minta kepada Allah. Kemarin babnya tentang perbanyak doa minta husnul khotimah. Gak tahu akhir hayat kita. Makanya kita yang ditakdirkan rajin sholat, rajin ibadah, rajin menjalankan amal ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Jangan pernah menghina orang yang saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita doakan, apalagi di dalam rumah kita, ya Allah berikanlah petunjuk kepada siapa yang kita maksud di dalam rumah tangga kita. Maka kita bermohon kepada Allah, moga-moga Allah terima amal ibadah kita. Yang kita ucapkan satu aja diterima oleh Allah, Masya Allah. Ini sekian rakaat kita sholat. Dan itu ada orang yang sholat 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada 2 rakaat. Semuanya juga udah taraweh, itu udah bagus. Mending daripada yang tidak taraweh. Namanya juga tarawih. Gak pulang-pulang, tarawih. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita sadari perbedaan itu pasti ada. Makanya ada orang yang berani kunut di malam 15. Kenapa? Karena itu ada juga pendapat ulama yang begitu. Dia beranggapan nanti puasanya nggak sampai 30. Tapi yang beranggapan, dan ini belum pasti, 30 belum pasti, 29 belum pasti. Makanya kalau lihat kalender ya sampai 30 hari. Jangan pengen puasa 28 hari. Apalagi ini Masya Allah di terminal, di jalan, ya, orang yang sering jalan-jalan ketemu dengan siapa? Orang-orang yang ternyata 5 hari puasa udah kagak puasa dia. Orang kita kalau dikasih hidayah, nikmat oleh Allah, pengennya itu wah puasa terus. Untuk apa? Ibadah. Karena dilipat gandakan pahalanya. Makanya mumpung kita panjang umur ya, masih ketemu Ramadan, doakan orang yang belum sadar, mudah-mudahan kesadaran kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'ahunna gharibatun fi sittati mawadi'ah. Ada 6 perkara ya, yang ternyata itu kelihatan aneh fi sittati mawadi'ah, di dalam 6 tempat. 6 perkara kelihatan aneh ada di dalam 6 tempat. Yang pertama, al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fih. Kalau ada masjid itu menjadi aneh jika dibangun di tengah masyarakat yang tidak melakukan sholat. Masjid apa itu? Orang yang gak pada sholat kok ada masjid, berarti aneh. Wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fih. Dan mushaf Al-Quran itu aneh jika berada di dalam rumah yang tidak suka, yang orang-orangnya tidak suka membaca Al-Quran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak bisa perhatikan, insya Allah di dalam rumah orang yang tidak bisa baca Quran, Al-Quran juga nggak ada. Kalau ada, aneh. Kalau ada, aneh, orang nggak dibaca. Yang ketiga, wal Qur'anu gharifun fi jawfil fasik. Quran itu menjadi aneh apabila dipelihara, dipegang, dibawa kemana-mana oleh orang yang fasik. Wal mar'atul muslimatus sholihatu. Yang keempat,
adalah aneh bila ada seorang muslimah, orang itu solehah, tapi dia berada fi yadi rajulin dzalimin sayyi'il khuluq. Kalau dia berada di bawah naungan seorang suami yang zalim dan punya akhlak buruk. Kalau solehah dapat suami yang soleh. Kalau soleh dapat istri yang solehah. Sebab sudah dinyatakan dalam Al-Quran, at-tayyibuna lit-tayyibin wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Yang kelima, wa rajulul muslimus salihu gharibun fi yadi imra'atin radiatin sayyi'atil khuluq. Dan jadi aneh kalau ada laki-laki muslim itu apabila laki muslim soleh apabila berada di bawah kekuasaan perempuan yang hina dan berakhlak buruk. Jadi sama-sama aja biasanya. Ya, suaminya begitu, istrinya begono. Istri ke timur, suami ke barat. Enggak nyambung. Wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Dan orang yang alim itu menjadi aneh apabila berada di tengah-tengah kaum yang tidak mau mendengarkannya. Alim kan? Kalau alim pasti didengerin orang. Kalau dia pinter pasti didengerin orang. Makanya punya anak, Bu, nggak usah suruh kerja, udah kasih dia kesempatan untuk cari ilmu. Orang yang banyak ilmunya mustahil nganggur. Kenapa? Karena dia punya sekian cara dari Allah agar dia memperoleh rezeki yang halal. Wa ahabbukum ilayya ahsanuhukum akhlaqan. Dan orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Al-muwatta'una aknafal ladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Dan orang yang mudah disuruh-suruh, yang jinak dan mudah dijinakkan. Wa ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin talqin. Dan ahli surga adalah setiap orang yang mudah, yang lemah lembut, yang gampang dan juga manis budi pekertinya. Mudah-mudahan jadi bekal buat kita menjadi ahli surga. Salah satunya apa tadi? Hayyin, gampang. Gampang lah. Kalau diajak, ayo ngaji, ayo. Kemudian lemah lembut, punya wajah biasa-biasa saja, tapi ternyata dia murah senyum kepada orang yang ngajak dia tersenyum. Ini orang udah diajak senyum, kagak mau senyum juga. Nah, ini na'udzubillah. Dia senyumnya dengan siapa? Dengan orang lain. Dengan pasangannya nggak bisa senyum. Kalau di rumah nggak mesra, tapi giliran ketemu orang lain, Masya Allah, gerapyak. Apa gerapyak? Gerecek ramah. Oh, bahasa apa itu? Bahasa Sundanya gerecek. Oh, gerecek. Nah, gerecek. Gerecek. Alhamdulillah, itu akhlak. Pokoknya ibu-ibu tahu dah, kresek. Mudah-mudahan itu jadi bekal buat kita. Rubah tuh, udah wajah segitu-gitunya, ketemu orang kagak mau. Harus bersosial, ketemu orang dimanapun. Di majlis, ibu-ibu di majlis ketemu siapa? Ketemu orang. Nah, kalau di kuburan ketemu? Itu orang-orang di kuburan udah mati apa hidup? Hah? Biasanya mati. Loh, ibu ngomong mati. Kalau mati nggak usah salam. Kan ibu salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Betul? Nah, terus jawabannya gimana? Nah, ini masalahnya kita nggak ngerasa. Coba ketika ibu sudah mati nanti. Kalau sudah mati, semua orang itu yang lewat nggak pernah mengucapkan assalamualaikum pasti menderita. Karena pada hakikatnya kita yang sudah dikubur itu tidak mati. Betul?
mereka itu hidup. Makanya ketika Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu buat siapa? Keselamatan bagi engkau ya Rasulullah. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada orang-orang yang solih. Orang solih itu nggak ada matinya. Nggak tahu kita solih apa solihah. Foto kita laku nggak? Orang-orang solih udah mati, meninggalkan dunia, meninggalkan kita, fotonya masih laku. Betul? Ibu-ibu masih hidup kan? Masih. Fotonya gedein, jual di pasar, laku nggak? Hah? Siapa yang mau beli? Beli, tapi buat apa? Gitu kan? Kalau orang soleh ditempel di rumah. Maka ibu-ibu sekalian, kalau ada foto bapak ibu yang sudah meninggalkan kita, tempel. Kenapa? Kita melihat, kita berdoa kepada Allah untuk mereka. Gitu, kita doakan yang sudah meninggalkan kita, karena mereka hidup di alam kubur. Makanya di kubur itu ada nikmat kubur, ada juga azab kubur. Berarti mereka hidup. Kalau di dunianya sering tersenyum, murah senyum, ketemu orang baik, maka di kubur juga seperti itu. Menikmati nikmat kubur. Tapi orang yang di dunia sedih ya, temennya makan buras, dia manyun. Kalau manyun, makan sambil manyun gimana sih? Untung masih punya gigi. Orang yang gak punya gigi makan coba, rasain gimana makannya. Pasti makan buras aja, di makan permen semua, demut semuanya. Kenapa? Gigi sudah tidak ada. Ibu masih punya gigi? Berapa? Udah berapa yang hilang? Banyak, sesuai dengan usianya.